Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Sasabila, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membuat menu makan siang dan selingan sore untuk pasien dengan penyakit anemia. Anemia itu apa sih? Jadi, anemia adalah masalah gizi mikronutrien yang diakibatkan karena kekurangan zat besi, atau kita sering menyebutnya dengan anemia defisiensi besi, di mana konsentrasi hemoglobin di dalam darah itu berkurang. Nah, apa aja sih faktor penyebab anemia? Jadi, faktor penyebab anemia itu bisa karena menstruasi, status gizi, dan konsumsi pangan. Untuk menstruasi menjadi penyebab anemia dikarenakan pada saat menstruasi berlangsung, terjadi pengeluaran darah dan zat besi yang ada dalam hemoglobin. Hemoglobin itu komponen sel darah merah, jadi zat besi yang ada dalam hemoglobin ini ikut keluar. Hal ini menyebabkan keseimbangan zat besinya itu menjadi terganggu. Nah, untuk status gizi itu merupakan salah satu penyebab faktor anemia juga karena status gizi itu merupakan keadaan individu yang dipengaruhi oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi, status gizi ini bisa dilihat dari IMT, teman-teman. Jadi, IMT ini menjadi indikator terjadi anemia juga. IMT memiliki korelasi yang positif atau dia itu berhubungan dengan hemoglobin gitu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permasi dan Herman tahun 2005, IMT ini berhubungan nih dengan hemoglobin. Kenapa? Karena apabila IMT-nya itu kurang, dia itu bisa beresiko 1,5 kali menjadi anemia atau hemoglobinnya itu rendah gitu. Nah, selanjutnya itu ada konsumsi pangan. Untuk konsumsi pangan ini, kenapa dia bisa mempengaruhi anemia? Karena kan konsumsi pangan merupakan informasi jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu. Jadi, apa yang dimakan itu bisa mempengaruhi apa yang ada dalam tubuh kita. Karena ini penyakit anemia, berarti cobalah untuk makan makanan yang mengandung tinggi zat besi agar anemia itu bisa teratasi gitu. Nah, setelah faktor penyebab anemia, selanjutnya ada dampak anemia. Anemia itu biasanya kan terjadi pada remaja. Nah, dampaknya ini tuh apa sih? Dampaknya itu ada penurunan imunitas, ada penurunan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, ada juga penurunan kebugaran, dan ada penurunan produktivitas. Nah, pada remaja putri ini biasanya dampaknya itu bisa lebih serius karena kan mengingat remaja putri ini akan menjadi calon ibu. Nah, ibu ini akan hamil dan akan melahirkan seorang bayi kan. Jadi bisa memperbesar risiko kematian ibu melahirkan dan bayinya itu bisa menjadi prematur atau berisiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Setelah tadi berkenalan dengan penyakit anemia, mulai dari definisi, faktor penyebab, dan dampak anemia, sekarang untuk menu makan siang dan selingan sore yang akan dimasak, yaitu untuk makan siangnya ada nasi, ada ayam panggang, ada sate ayam balado, ada pepes tahu, ada sayur bayam dengan wortel, dan es jeruk. Nah, untuk menu selingan sorenya itu ada bubur kacang hijau dengan susu. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif 6H yang diampu oleh Ibu Filzah Bazlina. Oke, simak terus videonya ya. Yang pertama, ayam panggang. Langkah pertama, cincang kasar bawang putih. Kemudian letakkan bawang putih di atas wadah, lalu tambahkan kecap manis dan kecap asin. Lalu tusuk-tusuk daging ayam menggunakan garpu agar nanti bumbu marinasi yang sudah dibuat bisa meresap dengan sempurna. Kemudian balurkan bumbu marinasi ke seluruh permukaan ayam agar ayam meresap dengan sempurna. Lalu tunggu hingga 30 menit.
Setelah 30 menit, oleskan blue band ke atas teflon. Tunggu hingga mencair. Letakkan ayam di atas teflon. Tunggu hingga matang. Boleh dibalik-balik. Kemudian, jika sudah berwarna golden brown seperti ini, ayam sudah siap disajikan. Yang kedua, ada pepes tahu. Langkah pertama, hancurkan tahu putih menggunakan garpu hingga halus. Kemudian, letakkan irisan bawang merah dan bawang putih di atas ulekan. Tambahkan kunyit bubuk, merica, dan garam. Kemudian, ulek bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan kunyit hingga halus. Setelah bumbu kuning halus, campurkan bumbu kuning dengan tahu yang sudah dihancurkan tadi. Kemudian aduk rata hingga semuanya tercampur. Lalu masukkan daun kemangi yang sudah dicuci dan aduk rata. Masukkan garam, kemudian aduk rata. Iris-iris cabai merah secukupnya, kemudian masukkan ke dalam adonan tahu pepes. Siapkan daun pisang, lalu letakkan adonan pepes tahu ke atas daun pisang. Padatkan lalu dilipat hingga tertutup semua. Jangan lupa melipat kedua sisi dari pepes tahu, kemudian ditusuk menggunakan kayu atau tusuk gigi. Lalu siapkan kukusan, tunggu air hingga mendidih, kemudian masukkan pepes tahu ke dalam kukusan. Setelah menunggu beberapa menit, angkat tutup kukusan, kemudian angkat pepes tahu. Lalu siapkan teflon, kemudian bakar pepes tahu di atas teflon. Setelah sudah matang, angkat dan sajikan. Selanjutnya, bening bayam dan wortel.
Langkah pertama, siapkan bayam lalu timbang, kemudian kupas wortel. Setelah dikupas, kemudian potong wortel. Setelah dipotong, kemudian timbang wortel sesuai gram yang sudah ditentukan. Selanjutnya, cuci bersih bayam dan wortel di air mengalir. Setelah itu, potong bawang merah. Lalu potong cabai merah menjadi 2 bagian, tapi jangan sampai putus ya. Kemudian siapkan panci yang berisi air, tunggu hingga mendidih, lalu masukkan bawang merah dan cabai. Kemudian jika air sudah bubuk-bubuk atau mendidih, masukkan garam, lalu masukkan wortel. Lalu masukkan bayam. Tunggu hingga bayam dan wortel matang. Kemudian jika sudah, bayam dengan wortel siap disajikan. Selanjutnya, hati ayam balado. Langkah pertama, siapkan bumbu halus, kemudian timbang hati ayam, kemudian bawang merah diiris-iris dan ditumis. Selanjutnya masukkan bumbu halus yang sudah di blender, kemudian aduk-aduk. Lalu hati ayam digoreng, kemudian hati ayam dicampurkan dengan bumbu halus yang tadi. Aduk-aduk, kemudian sudah bisa disajikan. Nah, ini untuk pembuatan es jeruk. Langkah pertama harus dipotong dulu jeruk perasnya, kemudian diperas. Setelah itu, siapkan es batu, kemudian masukkan ke dalam gelas. Setelah ditambahkan gula, kemudian tuangkan ke dalam gelas dan siap disajikan. Untuk membuat bubur kacang hijau, langkah pertama, setelah ditimbang kacang hijaunya, kemudian cuci bersih. Kemudian rebus kacang hijau dengan jahe dan daun pandan hingga mendidih. Lalu masukkan gula dan susu. Setelah matang, kacang hijau sudah bisa disajikan.
Nah, setelah video yang ditayangkan tadi, mulai dari persiapan bahan makanan, proses masak, dan penyajian makanan untuk menu makan pasien penyakit anemia, prinsip diet yang digunakan adalah diet TTP atau tinggi energi, tinggi protein, dengan tinggi Fe dan tinggi vitamin C. Diet TTP ini dipilih karena untuk meningkatkan asupan zat gizi makro dan mikro. Untuk zat gizi mikronya itu ada Fe dan vitamin C. Jadi ditingkatkan secara bertahap dan untuk meningkatkan kadar hemoglobin atau Hb yang ada di dalam darah. Untuk kasus kali ini, pasien memiliki MT 15,82 kg per M kuadrat yang termasuk ke dalam kategori underweight menurut WHO. Jadi, selain itu berdasarkan data recall dan SQFFQ, asupan makan pasien itu kurang atau inadekuat. Jadi, pasien ini diberikan prinsip diet tinggi energi dan tinggi protein. Diet tinggi Fe ini juga diberikan kepada pasien agar kadar hemoglobin atau Hb pasien ini bisa mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Untuk vitamin C juga diberikan tinggi karena vitamin C ini bisa mempercepat penyerapan atau absorpsi Fe. Selanjutnya, untuk perhitungan kebutuhan gizi pasien dihitung menggunakan rumus CETP atau tinggi energi tinggi protein. Jadi, setelah dihitung didapatkan total energi pasien itu 2.808 kilokalori. Untuk zat gizi makronya yang terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, untuk proteinnya ini 15% dari total energi didapatkan 105 gram. Untuk lemaknya yaitu 25% dari total energi didapatkan 78 gram. Kemudian karbohidrat 60% dari total energi didapatkan 421,2 gram. Nah, untuk zat gizi mikronya yang dihitung adalah Fe dan vitamin C tentunya. Jadi untuk kadar Fe dalam sehari itu 8,8 mg dan untuk vitamin C dalam sehari itu 73,6 mg. Untuk pembagian perhitungan kebutuhan gizi dalam satu kali makan, untuk makan siang dan selingan sorenya, untuk makan siang itu menggunakan 30% dari total energi dalam sehari. Untuk protein, lemak, dan karbohidrat juga sama, dihitung 30% dari total energi sehari. Jadi untuk energinya ini didapatkan 824,4 kilokalori. Untuk proteinnya 30% dari protein dalam sehari didapatkan 31,5 gram. Untuk lemaknya 30% dikalikan dengan 78 yaitu total dalam seharinya didapatkan 23,4 gram, dan untuk karbohidrat 30% dikalikan 421,2 didapatkan 126,36 gram. Nah, untuk selingan sore dihitung 10% dari total energi protein, lemak, dan karbohidrat dalam sehari. Untuk energinya 10% dikalikan 2.808 didapatkan 280,8 kilokalori. Untuk proteinnya didapatkan 10,5 gram. Untuk lemak 10% dikalikan 78 didapatkan 7,8 gram, dan untuk karbohidrat 10% dikalikan 421,2 gram didapatkan 41,12 gram. Nah, selanjutnya untuk kandungan gizi pada menu makan siang itu totalnya dari tadi menu makan siang kan ada nasi, ada ayam panggang, ada hati ayam balado, ada pepes tahu, sayur bayam dengan wortel, dan es jeruk. Total energi dari seluruh makanan dalam menu makan siang ini adalah 743,97 kilokalori. Untuk proteinnya totalnya adalah 33,72 gram, untuk lemak 18,97 gram, untuk karbohidrat 110,58 gram, dan untuk vitamin C dan Fe, vitamin C itu 86,6 mg dan Fe-nya adalah 9,95 mg. Pada menu makan siang, untuk energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, bahkan Fe-nya itu sudah memenuhi kebutuhan normal berdasarkan UNPG tahun 2012. Jadi asupan itu dikatakan normal jika lebih dari sama dengan 70-120%. Nah, untuk persen kebutuhan dalam menu makan siang ini, energinya itu 90,24%, protein 107,04%, lemak 81,06%, dan karbohidrat 87,05%. Jadi semuanya sudah masuk dalam kategori normal.
Selanjutnya untuk kandungan gizi pada menu selingan sore itu totalnya, tadi kan selingan sore itu ada bubur kacang hijau dengan susu ya. Jadi untuk total energinya itu 237,82 kilokalori, protein 10,98 gram, lemak 7,3 gram, karbohidrat 32,18 gram, vitamin C-nya 4 mg dan Fe-nya 4,91 mg. Nah, pada menu selingan sore ini sama seperti menu siang, energi, protein, lemak, karbohidrat, bahkan Fe dan vitamin C-nya itu sudah memenuhi kebutuhan normal berdasarkan UNPG 2012. Jadi asupannya itu normal, dapat dikatakan normal itu jika lebih dari sama dengan 70 sampai 120%. Nah, untuk persen kebutuhan energi pada menu selingan sore ini yaitu 84,69%, proteinnya 104,57%, lemak 93,58%, karbohidrat 76,40%, jadi semuanya masuk ke dalam kategori normal. Selanjutnya, kenapa memilih menu tersebut, kedua menu tersebut untuk menu makan siang dan selingan sorenya? Karena menu tersebut itu dibuat dengan bahan-bahan yang memiliki kandungan zat gizi yang kaya akan protein, kaya akan energi, tentunya tinggi Fe dan vitamin C. Karena tadi vitamin C itu kan berfungsi untuk menyerapkan zat besi sehingga diharapkan adanya peningkatan HB itu sendiri dalam tubuh gitu kan, bisa menjadi normal gitu. Nah, selain itu, diharapkan pasien dapat meningkatkan berat badannya hingga mencapai status gizi normal dengan diet yang diberikan, yaitu diet tinggi energi dan tinggi protein ini. Diet yang akan saya berikan kepada pasien tentunya dirancang menggunakan bahan makanan yang kaya akan zat gizi untuk kesehatan pasien dan kebaikan pasien tentunya. Selain baik, makanan dirancang tentunya harus dengan bahan makanan yang halal, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.